Hai semuanya, dalam video kali ini kami akan membahas salah satu materi dari mata kuliah ekonomi manajerial dalam bab 4, yaitu tentang the theory of individual behavior. Nah, sebelum masuk pada materinya, ada quotes menarik nih. Jadi, Walt Disney pernah berkata, semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Kali ini, kami akan membahas dua subtopik dari bab 4, yaitu perubahan harga dan analisis kurva indiferensi, serta contoh soal 41 dan 42. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Nah, dalam pembahasan pertama ini kita mempelajari terlebih dahulu tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau consumer behavior adalah studi tentang individu dan organisasi, serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Nah, dalam perilaku konsumen memiliki beberapa faktor yang mendasari setiap konsumen untuk membuat keputusan pembelian, yaitu yang pertama ada faktor sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah aspek lingkungan sosial. Tidak hanya peran dan status sosial seseorang, faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen. Nah, yang kedua adalah budaya. Latar belakang budaya seseorang juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga stratifikasi sosial. Yang ketiga, ada pribadi atau personal. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah berasal dari pribadi konsumen itu sendiri. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen adalah aspek demografis, yaitu usia, jenis kelamin, besar, pendapatan, dan lainnya. Nah, yang keempat ada psikologis. Sikap dan kepribadian seseorang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari sisi psikologis untuk mengambil keputusan terhadap sebuah produk. Salah satunya adalah gaya hidup. Berikut ini ada beberapa contoh-contoh perilaku konsumen yang bisa kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ada mencari informasi barang atau jasa melalui internet. Yang kedua, memakai pakaian dari sebuah merek. Yang ketiga, menggunakan fasilitas kartu kredit atau debit saat membeli produk. Dan keempat, melakukan pembelian nyata ke tokonya langsung. Nah, dalam memahami perilaku konsumen, tentu dalam penjualan dan pembelian suatu produk ada yang namanya kendala. Di antaranya yaitu kendala anggaran. Dalam ekonomi, kendala anggaran mewakili semua kombinasi barang dan jasa yang dapat dibeli konsumen dengan harga saat ini dalam pendapatannya. Secara sederhana, kendala anggaran membatasi perilaku konsumen dengan memaksa konsumen membeli sekumpulan barang yang harganya terjangkau. Misalkan PX dan PY yang masing-masing mewakili harga barang X dan Y. Mengingat notasi ini, set kesempatan yang juga disebut sebagai set anggaran dapat dinyatakan secara matematis sebagai PX ditambah PY kurang dari sama dengan M. Dengan kata lain, set anggaran menentukan kombinasi barang X dan Y yang terjangkau oleh konsumen. Pengeluaran konsumen untuk barang X ditambah pengeluarannya untuk barang Y tidak melebihi pendapatan konsumen. Perhatikan bahwa jika konsumen membelanjakan seluruh pendapatannya untuk dua barang, persamaan ini berlaku dengan hubungan yang disebut garis anggaran, yaitu PX ditambah PY sama dengan M. Dengan kata lain, garis anggaran mendefinisikan semua kombinasi barang X dan Y itu justru menguras pendapatan konsumen.
Yang kedua, ada perubahan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan yang diterima konsumen, maka semakin tinggi juga permintaan barang. Jadi, diperlukan keseimbangan pendapatan konsumen agar kurva permintaan barang tidak mengalami perubahan. Set kesempatan konsumen tergantung pada harga pasar dan pendapatan konsumen. Saat parameter ini berubah, peluang konsumen juga akan berubah. Perubahan pendapatan konsumen terhadap permintaan barang juga dapat dipengaruhi melalui efek ganti. Misalnya, jika pendapatan konsumen meningkat, maka akan terjadi peningkatan permintaan barang-barang yang dianggap memiliki nilai tambah, seperti barang-barang yang memiliki teknologi terbaru atau memiliki banyak fitur canggih. Akan tetapi, jika pendapatan konsumen menurun, maka akan terjadi penurunan permintaan yang menyebabkan banyak orang akan memilih barang-barang yang lebih sederhana. Maka dapat disimpulkan bahwa perubahan pendapatan konsumen juga merupakan salah satu faktor pergeseran pada kurva permintaan barang. Salah satu kendala yang penting dalam suatu bisnis, di mana adanya kendala perubahan harga. Perubahan harga merupakan salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi keputusan manajerial dalam mengelola suatu bisnis. Harga dapat mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran suatu produk atau jasa, serta berdampak pada keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam ekonomi manajerial, perubahan harga dapat terjadi karena beberapa faktor di antaranya. Yang pertama, ada faktor permintaan pasar. Jika permintaan pasar terhadap suatu produk atau jasa meningkat, maka harga cenderung naik karena jumlah produk atau jasa yang tersedia terbatas. Sebaliknya, jika permintaan pasar menurun, maka harga cenderung turun karena perusahaan perlu menyesuaikan harga untuk tetap menjual produk atau jasa tersebut. Yang kedua, ada persaingan. Jika terdapat banyak pesaing dalam pasar yang menawarkan produk atau jasa serupa, maka harga cenderung turun karena perusahaan perlu bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Sebaliknya, jika perusahaan merupakan satu-satunya penawar produk atau jasa tertentu, maka harga dapat dinaikkan. Yang terakhir ada biaya produksi, di mana jika biaya produksi meningkat, maka harga cenderung naik karena perusahaan perlu menutupi biaya produksi yang semakin mahal. Sebaliknya, jika biaya produksi menurun, maka harga dapat diturunkan untuk meningkatkan permintaan pasar. Nah, di layar bisa kita lihat ada gambar grafik penurunan harga barang, di mana dalam grafik tersebut ada garis hitam yang menunjukkan initial budget line dan garis merahnya menunjukkan new budget line. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama. Seorang konsumen memiliki pendapatan awal sebesar 100.000 won dan dihadapkan dengan harga celana sebesar 1.000 won dan harga baju sebesar 5.000 won. Gambarkan garis anggaran atau budget line dan tunjukkan bagaimana garis anggaran berubah ketika harga celana meningkat menjadi PX1 sama dengan 5.000 won. Jawaban, pada awalnya, jika konsumen menghabiskan seluruh pendapatannya untuk membeli celana, ia dapat membeli M per PX di mana M mewakili pendapatan konsumen dan PX mewakili harga celana, sama dengan 100.000 won per 1.000 won, sama dengan 100 piece celana. Ini adalah intersep horizontal dari garis anggaran awal yang ada pada gambar di bawah. Jika konsumen menghabiskan seluruh pendapatannya untuk membeli baju, ia dapat membeli M per PY, di mana PY mewakili harga baju, sama dengan 100.000 won per 5.000 won, sama dengan 200 piece baju. Ini adalah intersep vertikal dari garis anggaran awal. Kemiringan dari garis anggaran awal adalah strap PX per PY sama dengan strap 1 per 5. Ketika harga celana naik menjadi 5, jumlah maksimum baju yang dapat dibeli oleh konsumen berkurang menjadi M per PX1 sama dengan 100.000 won per 5.000 won sama dengan 20 piece celana. Ini adalah intersep horizontal dari garis anggaran baru yang ada pada gambar di bawah. Jika konsumen menghabiskan seluruh pendapatannya
Untuk membeli baju, ia dapat membeli M per PY sama dengan 100.000 won per 5.000 won sama dengan 20 piece baju. Dengan demikian, intercept vertikal dari garis anggaran tetap tidak berubah, dan kemiringannya berubah menjadi strap PX1 per PY sama dengan strap 5 per 5 sama dengan strap 1. Berikut ini adalah gambar dari garis anggaran atau budget line yang berubah ketika harga celana meningkat menjadi PX1 sama dengan 5.000 won. Kita masuk dalam pembahasan aplikasi analisis kurva indiferensi, di mana termasuk di dalamnya ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada pilihan oleh konsumen. Jadi, kurva indiferen adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi atau a set of combination dari sejumlah barang tertentu yang menghasilkan tingkat guna total sama kepada konsumen, atau dengan mana konsumen berada keadaan indiferen. Analisis konsumen dapat menggunakan kurva indiferen. Tingkat kepuasan konsumen tidak dapat dihitung, tetapi hanya dapat dibandingkan. Kurva indifference menunjukkan titik-titik kombinasi dari barang X dan Y, yang dimana dapat memberikan tingkat kepuasan atau utilitas total yang sama bagi konsumen. Konsumen akan memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk kepada kendala anggaran mereka. Utilitas dapat diukur secara kardinal. Misalnya, seorang konsumen awalnya menghadap garis anggaran yang menghubungkan titik A dan B dan berada dalam equilibrium di titik C. Titik C mewakili setengah dari pizza besar atau katakanlah pizza kecil. Sehingga konsumen memutuskan itu adalah terbaik untuk membeli kecil pizza bukannya yang besar. Titik D mewakili titik di mana dia membeli satu pizza besar, tetapi seperti yang bisa kita lihat, konsumen lebih memilih bundle C daripada bundle D, karena itu terletak pada kurva indiferen yang lebih tinggi. Ditunjukkan dalam kurva berikut ini, yaitu dengan kurva kesepakatan beli satu dapatkan satu pizza gratis, di mana dalam garis Y menunjukkan barang lainnya dan garis X menunjukkan pizza. Jadi, dalam grafik tersebut menunjukkan jelas bahwa bundle E lebih disukai daripada bundle C, dan pilihan optimal konsumen adalah mengonsumsi bundle E. Bisa kita lihat bahwa teknik penjualan telah mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak pizza daripada yang seharusnya. Selanjutnya yang kedua, penerapan analisis kurva perbedaan. Analisis kurva perbedaan atau indifferential analysis adalah teknik yang digunakan dalam ekonomi manajerial untuk membandingkan konsekuensi finansial dari beberapa alternatif tindakan. Ini membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan memperkirakan perbedaan antara biaya dan manfaat dari pilihan yang berbeda. Penerapan analisis kurva perbedaan dalam ekonomi manajerial sangat penting karena membantu manajer memilih antara beberapa alternatif dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat masing-masing. Contoh penerapannya dalam ekonomi manajerial antara lain dalam pengambilan keputusan investasi, harga jual produk, dan pengurangan biaya produksi. Selanjutnya ada contoh 4.2 dengan pertanyaan, bagaimana analisis sertifikat hadiah yang baru saja disajikan akan berubah jika celana merupakan barang inferior? Nah, jawabannya, dalam kasus ini jika celana adalah barang inferior, maka pemberian uang tunai sebesar 100.000 won akan mengakibatkan pergerakan dari titik A pada gambar 4.17 ke suatu titik seperti D. Namun, ketika sertifikat hadiah senilai 100.000 won diterima, bundle D tidak dapat dibeli, dan yang terbaik yang dapat dikonsumsi oleh konsumen adalah bundle E. Dengan kata lain, jika konsumen diberi uang tunai, garis anggarannya akan memanjang ke atas sepanjang garis putus-putus, dan titik D akan menjadi bundle yang dapat dibeli. Jika diberi uang tunai, konsumen akan membeli lebih sedikit dari celana daripada ia lakukan dengan sertifikat hadiah. Selain itu,
Perlu diperhatikan bahwa konsumen akan mencapai kurva indiferensi yang lebih tinggi dengan uang tunai daripada yang dicapai dengan sertifikat hadiah. Bisa kita lihat dalam kurvanya, di mana kurva ini menunjukkan hadiah uang tunai menghasilkan utilitas lebih tinggi daripada sertifikat hadiah dengan nilai won yang setara. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi semuanya yang sudah menonton. See you next time. Bye.